Saya Cynthia Rompas masih menemani Anda di Kompas Petang. Saudara Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi menyebut pengerahan TNI untuk menjaga kejaksaan merupakan bentuk kerjasama. Ia pun menilai kerjasama untuk pengamanan merupakan hal biasa. Menurut Hasan Nasbi, kerjasama antara kejaksaan dan TNI merupakan hal yang biasa. Apalagi ada Jaksa Agung Muda tindak pidana militer di dalam Kejagung. Ia pastikan penjagaan hanya bagian dari nota kesepahaman, bukan kondisi darurat. Kesehatan Presiden Prabowo Subianto untuk lembaga-lembaga negara itu bisa saling bekerja sama, bisa saling MOU. Jadi kejaksaan dalam aspek tertentu, apalagi di kejaksaan itu ada Jaksa Agung Muda Pidana Militer, juga bisa melakukan kerjasama dengan TNI. Ini kan bukan seperti kondisi darurat kemudian TNI bersenjata lengkap kemudian menjaga demo di kejaksaan. Ini MOU untuk pengamanan di dalam kejaksaan, dan ini biasa saja. Dan kejaksaan kan juga punya MOU dengan Polri juga, misalnya untuk pengamanan misal di peradilan dan segala macam. Sebelumnya Ketua DPR RI Puan Maharani mendesak TNI memberi penjelasan sejelas-jelasnya mengenai pengerahan prajurit di kejaksaan. Politisi PD Perjuangan tersebut menyatakan penjelasan lengkap dari TNI penting agar pengerahan prajurit untuk menjaga kejaksaan tidak menimbulkan fitnah. Kemudian kenapa ada TNI berjaga di kejaksaan, ya nantinya harus ada penjelasan secara tegas apakah itu SOP-nya seperti itu atau tidak. Jadi jangan sampai kemudian ada fitnah atau ada kemudian pemikiran lain sampai ada hal seperti itu. Jadi tolong dijelaskan sejelas-jelasnya. Saudara, penjagaan anggota TNI untuk pengamanan Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri di seluruh wilayah Indonesia masih menuai polemik. Apa yang membuat TNI melakukan pengamanan di area kejaksaan? Kita akan bahas bersama Kapuspen TNI, sudah hadir bersama kami di Kompas Petang melalui sambungan Zoom, Maijen Christomei Sianturi. Selamat petang Pak Kapuspen, terima kasih sudah berbagi waktu di Kompas Petang hari ini. Selamat sore Mbak Cynthia, apa kabar? Selamat sore, kabar baik, terima kasih Pak Kapuspen. Pak Kapuspen, ini untuk pengamanan di kejaksaan, mungkin bisa dibagikan informasi kepada kami. Ini sebenarnya inisiatif dari TNI atau memang ada permintaan khusus dari Kejaksaan Agung, Pak Kapuspen? Jadi sebenarnya begini Mbak Cynthia, itu kan hasil dari atau pengimplementasian antara nota kesepahaman antara TNI dengan Kejaksaan, ya. Itu ada namanya nota kesepahaman sejak tahun 2018, itu nomor kerjasama 17/4 Romawi /2018 tentang kerjasama peningkatan sumber daya manusia dan peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum. Kemudian ada adendum lagi atau diperbarui lagi pada tahun 2020 dengan NIK /21/11 Romawi /2020, ya. Dan ada lagi diperbarui lagi di tahun 2023 dengan nota kesepahaman nomor 6/4/2023, ya, TNI tentang kerjasama dalam pemanfaatan sumber daya dan peningkatan profesionalisme di bidang penegakan hukum. Nah, itu makanya kenapa ST atau surat telegram itu dikeluarkan oleh TNI dalam rangka mengakomodir, dalam rangka pengejawantahan dari nota kesepahaman itu. Karena di nota kesepahaman itu ada 8 ruang lingkup. Salah satu yang kita bisa lihat adalah yang poin C adalah mengatur penugasan prajurit di lingkungan Kejaksaan RI, dan yang F, dukungan dan bantuan personel TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan. Nah, kalau kita berangkat dari undang-undang TNI sendiri, di mana kita bisa dasar hukumnya, kita masuk kepada pasal 7 ayat 1 tentang tugas pokok TNI, yaitu melindungi segenap dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Kemudian pasal 7 ayat 2-nya Undang OMSP, yaitu membantu tugas pemerintahan di daerah. Kejaksaan termasuk bagian dari lembaga pemerintah yang di bidang penuntutan. Nah itu Pak, ya. Kemudian kita naik ke Undang-Undang Kejaksaan sendiri, Undang-Undang nomor 11 tahun 2021. Kemudian ada Perpres nomor 15 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kejaksaan RI. Di dalamnya pembentukan organisasi Jampitmil di Kejaksaan Agung dan Aspitmil di Kejaksaan Tinggi, gitu ya. Nah,
Terus kemudian Undang-Undang Nomor 3 tadi ya, pasal 47-nya tentang penempatan prajurit aktif di Kejaksaan RI. Jadi itu semua ada koridornya, ada aturan hukumnya yang memperbolehkan bahwa apabila ada dibutuhkan oleh Kejaksaan, dukungan bantuan personil dari TNI, ya kita berangkat dari sana, Mbak. Jadi tidak ada masalah di bidang itu. Nah, jadi kalau dibilang apakah itu keinginan TNI, tidak. Itu adalah kebutuhan dari Kejaksaan. Dan TNI sudah membicarakannya dalam bentuk nota kesepahaman dengan Kejaksaan, gitu, Mbak. Oke, terkait dengan hal ini banyak sekali tanggapan dari berbagai pihak dari masyarakat. Dan juga mantan Menko Polhukam Mahfud MD ini menduga ada pergolakan politik di internal TNI, Kejaksaan serta kepolisian. Bagi Mahfud, penjagaan kejaksaan oleh TNI adalah hal yang tidak normal. Ia pun menekankan tugas Kamtipnas harus dikembalikan kepada Polri. Dan berikut Pak Kapuspen, kita juga akan mendengarkan bersama-sama pernyataan dari Mahfud MD. Ada telegram Panglima memerintahkan personil TNI menjaga kejaksaan. Saya memulai pertanyaan dengan, menurut Prof. Mahfud ada apa ini? Yang menurut saya tidak normal, ya. Mungkin ada sesuatu pergolakan politik di internal antara kejaksaan dan kepolisian. Saya kira sesuatu yang tidak bisa disembunyikan. Memang lama tidak harmonis kan. Di dalam kerja-kerjanya tidak saling bersinergi. Rupanya saling berkompetisi, bukan saling bersinergi. Dan itu tidak baik bagi penegakan hukum. Kalau saya untuk kejaksaan, itu saya bisa memaklumi, tapi untuk waktu pendek. Tidak untuk seterusnya. Kalau seterusnya ketatanegaraan kita tidak membolehkan itu. Undang-undang dasar juga tidak membolehkan pada dasarnya. Karena keamanan itu milik Polri. Gimana Pak Kapuspen, betul ada pergolakan di internal TNI? Seperti yang disebutkan oleh Mahfud MD? Kalau dipergolakan di internal TNI kan tidak ada, Mbak. Kami hanya mengakomodir kebutuhan dari Kejaksaan sesuai dengan apa yang sudah dibicarakan dengan TNI dalam nota kesepahaman untuk dukungan bantuan personil. Nah, justru karena ada permintaan, ada kebutuhan dari Kejaksaan, kita memberikan bantuan itu. Tapi kalau dibilang bahwa kita juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, Mbak, ya, tentang pertahanan negara. Di situ ada pasal 19 tentang ancaman non militer, bahwa masing-masing instansi itu juga bisa mengelola dalam rangka menghadapi ancaman non militer. Jadi nggak ada salah gitu. Dan ini kita tadi itu sesuai dengan kebutuhan dari masing-masing kejaksaan, kajari, kajati tadi. Tidak semua kajati atau kajari memiliki ancaman atau menangani kasus yang sama. A dan B, C berbeda-beda sesuai dengan kebutuhannya. TNI hanya memberikan koridor dalam surat telegram itu apabila Kajari membutuhkan pengamanan. Ingat ya, membutuhkan artinya pengamanan. Permintaan dari pihak Kejari ataupun Kejati gitu ya Pak Kapuspen ya? Ya betul. Ya. Kalau nggak butuh nggak ada masalah gitu Pak. Jadi Kajari itu butuh kita kasih 10. Kalau mau maksimal 10. Kajati juga kalau membutuhkan kita kasih 30 gitu ya. Tapi kalau nggak dibutuhkan karena nggak ada ancaman kepada jaksa atau kepada kantor kejaksaan, ya nggak ada masalah gitu. Ancaman juga harus dilihat, Mbak. Ancaman yang bagaimana gitu kan. Kalau misalnya ada ancaman yang bersifat menggunakan kekuatan bersenjata, baru kan kejaksaan minta bantuan TNI. Kalau nggak ada ancaman untuk itu, ya ngapain gitu, Mbak. Toh yang mengancam kejaksaan pasti orang-orang yang bermasalah pada kejaksaan. Kan gitu, Mbak. Orang baik-baik kan nggak ada masalah. Ngapain urusan kejaksaan? Nah, gitu, Mbak. Oke. Nah, tapi begini Pak Kapuspen, apakah TNI sendiri nantinya akan mengusut dugaan dari pembocor telegram terkait penjagaan TNI di kejaksaan? Ini seperti apa nanti dari Pak Kapuspen penjelasannya? Ya, namanya surat telegram itu apalagi sebenarnya surat telegram biasa yang bukan rahasia atau konfidensial atau sangat rahasia kan surat telegram itu. Tapi surat telegram itu kepada siapa peruntukannya? Oke, dari Mabes TNI kepada Kasat misalnya, Kasat kepada para pangkat utamanya. Kok bisa jatuh kepada tangan yang bukan peruntukannya? Kan itu. Saya bersurat kepada Mbak Cynthia misalnya. Kok jatuhnya kepada si C gitu kan? Kan salah alamat nah gitu. Itu berarti siapa orang-orang ini yang bisa mendapatkan TST itu tanpa bukan peruntukannya gitu Mbak, itu aja. Oke, artinya akan tetap diusut ya oleh TNI sendiri ya? Ya pasti dong, mungkin ada di tempat kami juga yang mengirimkan telegram itu keluar kan itu kita sedang tetap cari itu nanti. Kan bukan tugas dia untuk menyampaikan itu kepada media misalnya. Nah, gitu. Akan ada sanksi ketika nanti pihak tersebut sudah diketahui? Ya pasti dong, secara internal pasti kita kan ada hukuman disiplin, Mbak. Kan, karena dia tidak melakukan tugas sesuai dengan tugas pokoknya. Tidak mematuhi perintah atasan. Kan ada itu, tidak mematuhi perintah atasan. Ada hukuman disiplin militernya, Mbak. Oke, Pak Kapuspen, ini koalisi masyarakat sipil kan juga mempertanyakan soal independensi kejaksaan dalam penanganan dugaan korupsi.
Bagaimana TNI akan membagi ataupun memastikan tidak ada keterlibatan TNI dalam penanganan kasus di Kejaksaan? Nah, ini kan mintanya sebuah pengamanan, Pak, bukan untuk intervensi hukum. Tidak ada untuk intervensi hukum, hanya mengamankan. Mengamankan apakah itu gedung kejaksaan, karena di gedung ada arsip yang tersimpan. Nah, ini adalah pengeluaran kejaksaan terbakar, Pak. Kemudian atau ancaman terhadap jaksa. Nah, itu aja yang jadi concern. Kalau masalah intervensi hukumnya nggak ada, hukumnya ya biarkan kejaksaan bekerja gitu ya, sesuai dengan tupoksinya gitu, Mbak. Artinya apakah TNI bisa memastikan tidak akan terjadi tumpang tindih kewenangan? Ya pasti dong. Nanti sekarang kan kita terbuka untuk evaluasi dan kritik. Silakan diawasi kan gitu. Kan ya keterbukaan kan cukup silakan diawasi. Kan silakan saja misalnya koalisi masyarakat sipil perlu pengawasan, silakan monggo saja, nggak ada masalah gitu ya. Kalau saat ini yang sudah berlangsung seberapa banyak permintaan dari Kajari yang sudah ditugaskan? Ada berapa titik? Kita saat ini sedang mendata berapa jumlah Kajari yang sudah meminta bantuan TNI. Contoh misalnya Kajati Jakarta kan, Kajati itu sudah sejak 3 tahun yang lalu tuh, Mbak. Gitu ya, bukan baru kemarin. 3 tahun yang lalu dia sudah menjaga di situ gitu lah gitu ya. Artinya memang sudah ada implementasi atau pengejawantahan dari nota kesepahaman tadi gitu. Tidak ada masalah. Nah, kenapa hari ini diributkan gitu ya, Mbak? Oke, baik. Terima kasih Maijen TNI Christo Mesianturi, Kapuspen TNI sudah berbagi informasi di Kompas Petang. Selamat sore. Selamat sore, Mbak. Makasih. Terima kasih. Saudara, informasi lainnya di Kompas Petang masih akan kami hadirkan selepas jeda. Di antaranya Paus Leo XIV resmi dilantik sebagai pemimpin tertinggi Gereja Katolik Roma di alun-alun Santo Petrus, Vatikan. Ribuan orang termasuk sejumlah pemimpin dunia hadir dalam misa pelantikan.